Rayuan duo Montenegro sukses, Perovic mendarat di Surabaya. Surabaya kembali bergemuruh dengan kedatangan bomber anyar asal Eropa Timur, Mihailo Perovic, sosok yang dipercaya mampu membawa angin segar bagi lini depan Persebaya. Namun, di balik transfer mengejutkan ini, tersembunyi kisah menarik tentang persahabatan dan rayuan sesama anak Balkan yang akhirnya sukses membujuk Perovic menyeberang ke tanah Jawa. Inilah drama di balik keputusan berani sang striker untuk memulai petualangan barunya di Liga Indonesia. Kedatangan striker Montenegro, Mihailo Perovic, ke Persebaya Surabaya bukan sekadar soal kontrak dan angka, jauh lebih dalam dari itu, ada campur tangan dua nama yang sudah lebih dulu akrab dengan panasnya atmosfer sepak bola Indonesia. Ilyas Pasojevic dan Milos Rajkovic bukan hanya rekan senegara, tetapi juga sosok yang membuka mata Perovic tentang potensi besar Liga 1 Indonesia. Sebagai agen pemain Mihailo Perovic, Gabriel Budi membagikan cerita menarik tentang proses kepindahan sang pemain ke Bajul Ijo. Mihailo, striker Montenegro merupakan salah satu top skor di Top Div Montenegro. Dia masuk radar list selain karena performa juga usianya di usia peak, ungkap Gabriel Budi dalam unggahan Instagram @emosijiwaku. Menariknya, proses negosiasi berjalan tanpa banyak drama. Karakter Mihailo direct dan straightforward, jadi prosesnya cukup smooth dan tidak berbelit-belit, tambahnya. Namun cerita tak berhenti di sana. Gabriel mengungkapkan bahwa keputusan final Mihailo tak lepas dari pengaruh rekan-rekannya sesama pemain Montenegro. Dia banyak tahu Liga Indonesia dari pendahulunya Ilyas Pasojevic, dan dia tanya perihal Persebaya Surabaya dari rekannya di Timnas Montenegro, Milos Rajkovic. Setelah itu langsung Mihailo membulatkan tekad untuk ke Persebaya Surabaya, jelas Gabriel. Kepercayaan yang ditanamkan oleh Pasojevic dan Rajkovic seolah menjadi pondasi kuat bagi Perovic untuk berani mengambil langkah besar ini, tak hanya karena nama besar Persebaya atau atmosfer bonek yang luar biasa, tetapi juga karena keyakinan bahwa dirinya bisa tumbuh dan bersinar di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Kini, Persebaya memiliki amunisi baru di lini serang, harapan tinggi pun mengiringi langkah Perovic. Sang striker diharapkan menjadi ujung tombak mematikan yang akan membawa Bajul Ijo kembali ke jalur kejayaan. Arin Williams tak bisa bohong, ini yang paling membekas saat bertemu bonek. Saat peluit akhir berbunyi dan para pemain saling berjabat tangan di tengah dinginnya Perth, ada satu sosok yang tak bisa menyembunyikan senyumnya. Arin Williams, mantan gelandang Persebaya, bukan sekadar berjumpa lawan di lapangan, tapi juga nostalgia yang menghampiri dalam wujud bonek, yang datang dari ribuan kilometer untuk memberi dukungan. Persebaya Surabaya menunjukkan kualitas sejatinya saat mengalahkan tuan rumah Football West All-Star dengan skor 2-0, dalam laga bertajuk International Friendly Match yang digelar di Samcare Football Center, Perth, pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Tampil sebagai tim tamu, Persebaya justru tampil solid, penuh determinasi, dan disiplin menjalankan game plan. Cuaca dingin yang menusuk tak jadi penghalang bagi Green Force untuk mengontrol permainan, menciptakan peluang, dan mengonversinya menjadi 2 gol kemenangan. Namun di balik laga uji coba itu, ada momen tak kalah emosional bagi seorang Arin Williams, gelandang Football West All-Star yang pernah memperkuat Persebaya pada medio 2019-2020. Sosok yang dikenal tangguh di lini tengah itu kini bertemu kembali dengan tim lamanya. Arin yang mengenakan seragam lawan tak bisa menutupi rasa hormatnya terhadap mantan klubnya itu. Ia menyadari betul bagaimana kekuatan kolektif Persebaya telah berkembang. Meski timnya kalah, ia tetap menjunjung tinggi respek kepada Green Force. Persebaya adalah klub hebat dan kami melihat kualitas mereka secara tim. Sayang sekali kami gagal menyamai permainan mereka, kata Arin seperti dikutip dari laman resmi Football West. Namun, bukan hanya duel di atas rumput hijau yang membekas di benak Arin, melainkan atmosfer yang diciptakan bonek, kelompok supporter fanatik Persebaya, yang turut hadir langsung di stadion. Saya punya hubungan baik dengan para pendukung mereka dan senang juga bisa bertemu mereka lagi. Semoga kita bisa melakukan hal seperti ini lagi suatu saat nanti, pungkasnya. Momen pertemuan itu seakan membangkitkan kenangan ketika Arin masih mengenakan kostum hijau Persebaya. Dalam 2 musim membela Green Force, ia mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Kontribusinya sebagai gelandang bertahan cukup mencolok saat itu. Meski sempat dirumorkan akan kembali ke Persebaya pada musim 2025-2026, Arin tetap melanjutkan karirnya bersama klub Australia, Kingsway Olympic. Sementara itu, Persebaya sudah mengunci komposisi lini tengahnya dengan mendatangkan Milos Rajkovic. Bagi Arin, laga di Perth tak sekadar uji coba,
melainkan reuni emosional dengan masa lalu, dan dari seluruh momen yang terjadi, satu yang paling membekas adalah tatapan hangat dan sorakan dari bonek yang seolah menyambutnya pulang. Eduardo Perez angkat jempol, Persebaya akan lebih menggila musim ini. Aura positif menyelimuti Persebaya Surabaya usai menutup tur pramusim di Australia. Kemenangan atas Football West All-Star menjadi sinyal bahwa Bajul Ijo tengah menuju performa terbaiknya. Meski hanya laga uji coba, kemenangan ini cukup untuk membuat Eduardo Perez angkat jempol. Namun di balik senyum sang pelatih, ada ketegasan bahwa Persebaya belum sepenuhnya siap, dan musim ini akan menjadi momen ledakan besar untuk klub kebanggaan Kota Pahlawan. Persebaya Surabaya mencatatkan hasil manis dalam lawatan pramusimnya ke negeri Kanguru, bermain di Samcare Stadium, Rabu malam tanggal 9 Juli tahun 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Tim Bajul Ijo sukses menumbangkan Football West All-Star dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan dicetak oleh Francisco Rivera dan Rizky Dwi, hasil dari permainan cepat yang diterapkan sejak menit awal. Persebaya tampil berani, memainkan penguasaan bola dengan tempo tinggi, dan menekan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Pertandingan hari ini saya pikir kami memulai 20 menit pertama dengan sangat baik, kami menguasai bola dan punya beberapa peluang. Setelah itu, ya wajar kalau lawan mulai menekan tinggi, dan di saat itu kami agak kesulitan untuk menghubungkan 2 atau 3 umpan, lawan menekan dengan sangat baik, imbuhnya. Di babak kedua, Persebaya kembali menemukan ritmenya, menurut sang pelatih, mereka mampu menekan balik hingga akhirnya memastikan kemenangan. Kami mulai dengan baik lagi di babak kedua, akhirnya, kami terus menekan, dan kami menang, kami senang dengan performa tim, ungkapnya. Namun, kemenangan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Sang juru taktik menegaskan masih banyak pekerjaan rumah sebelum Liga 1 musim 2025-2026 dimulai, salah satunya adalah peningkatan kondisi fisik dan ketajaman permainan kolektif. Kami masih harus memperbaiki banyak hal, tapi saya sangat senang dengan usaha para pemain karena tidak mudah bermain melawan tim yang sudah berada di tengah musim, sementara kami baru menjalani beberapa minggu pramusim, tambahnya. Dalam laga ini, hampir semua pemain diturunkan. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan, tetapi juga memberikan menit bermain merata agar kondisi fisik lebih siap menghadapi kompetisi resmi. Ya, kami sedang dalam masa pramusim, jadi kami perlu mencoba semuanya. Kami datang dari Indonesia ke sini, dan para pemain berlatih sangat keras setiap hari, jadi tentu saja semua pemain perlu mendapatkan menit bermain, tutup Eduardo Perez.